Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsalitsatu, masalah ingkang nomor 3 dari nauk ke-16 ini nggih menika fil ahrufis sab'ati, tentang pira-pira ahruf, pira-pira huruf as-sab'ati kang pitu, allati kang nazala mudun al-Qur'an wa al-Qur'an alaiha ing atase allati. Tentang huruf-huruf yang 7 yang Al-Qur'an diturunkan berdasarkan atau dengan cara 7 huruf itu. Ada banyak yang dibahas di sini, antara lain pengertian huruf dan pengertian 7. Kultu ngucap sapa ingsun dawuh Imam Suyuti, warada sampun tumeka tegese datang riwayat apa haditsu nazalal Qur'anu ala sab'ati ahrufin, hadis nazalal Qur'an ala sab'ati ahrufin. Nazala wis mudun al-Qur'an apa al-Qur'an ala sab'ati ahrufin ing atase 7 pira-pira huruf. Datangna riwayat tersebut, riwayat niku wau dumugi min riwayati jam'in, saking riwayatipun sekelompok orang minas sahabati, saking para sahabat. Jam'un di sini sekelompok orang banyak. Minas sahabati, saking kalangan sahabat Nabi, antara lain nggih menika Ubay bin Ka'ab wa Anas lan sahabat Anas, wa Hudzaifah bin Yaman al-Yamani Hudzaifah bin Yaman, wa Zaid bin Arqamah lan sahabat Zaid bin Arqam, wa Samurah bin Jundubin lan sahabat Samurah bin Jundub, wa Sulaiman bin Surat dan sahabat Sulaiman bin Surat, wa Ibni Abbas dan Ibni Abbas. Profil masing-masing ini jika sampean berkenan itu ada di Al-Itqan 7 jilid, itu bisa di-download. Masing-masing profil singkatnya ada di situ. Wa Ibni Abbas dan Ibni Abbas, wa Ibni Mas'ud dan Ibni Mas'ud, wa Abdurrahman ibni Aufin dan Abdurrahman bin Auf, wa Utsman bin Affan dan saking sahabat Utsman bin Affan, wa Umar bin Al-Khattabi lan Sayyidina Umar, wa Umar bin Abi Salamah lan sahabat Umar bin Abi Salamah, wa Amr bin Al-As lan saking sahabat Amr bin As, wa Mu'adz bin Jabal lan Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal, wa Hisham bin Hakim lan sahabat Hisham bin Hakim, wa Abi Bakrah lan sahabat Abi Bakrah, wa Abi Jahmin lan sahabat Abu Jahmin, wa Abi Sa'id Al-Khudri lan Abi Sa'id Al-Khudri, wa Abi Talhata Al-Ansari lan saking sahabat Abi Talha Al-Ansari, wa Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah, wa Ummi Ayyub lan saking sahabat wedok namine Ummi Ayyub,
fahaulai moko utawi menika orang-orang sahabat ini iku ahadun wa ishruna 21 selikur napane sahabat. Jumlahnya ada sekitar 21. Waqad nasolan teman-teman sampun netepaken Abu Ubaidin sapa Imam Abu Ubaid. Tentunya Abu Ubaid ini pengarangnya Fadhailul Quran. Ala tawaturihi ing atase kemutawatirane hadis menika. Jadi Abu Ubaid sudah menetapkan bahwa hadis tersebut itu mutawatir karena dibawa lebih dari 10 orang. Oke, wa Abu Ya wa akhrajalan sampun mentakrid Abu Ya'la sapa Imam Abu Ya'la fi musnadihi ing dalam musnadipun Imam Abu Ya'la. Saya ulangi lagi, profil masing-masing yang sudah disebutkan itu ada di Al-Itqan terbitan Rajafat itu ya, yang 7 jilid itu. Sampun mentakhrid sapa Abu Ya'la mentakhrid anna Utsman ing sak temene Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman iku kala ngendika sapa Sayyidina Utsman alal mimbari ngatasi mimbar. Ketika ada di mimbar, Sayyidina Utsman berkata, "Udzakirullaha rajulan sami'an nabiyya." Udzakiru mengingatkan atau nggih udzakiru memperingatkan sapa ingsun, atau di sini udzakiru bacanya. Iya, memperingatkan Allah ing Allah, rajulan ing salah seorang sami'a kang krungu sapa rajulan annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala iku ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menyebutkan, maksudnya mengingat kepada Allah tentang seorang laki-laki yang mendengar Nabi pernah bersabda, ngendikane innal Qur'ana sak temene Al-Qur'an iku unzila dipun turunaken sapa apa Al-Qur'an, diturunkan apa Al-Qur'an ala sab'ati ahrufin ing atase 7 pira-pira huruf, kulluha ingkang utawi saben-saben huruf syafin iku menyembuhkan, kafin iku mencukupi. Lama qoma faqom hatta lam yuhsaw. Lama qoma semangsane ngadeg sapa Sayyidina Utsman, faqamu mongko ngadeg sapa wong-wong niku kabeh, orang-orang yang mendengarkan Sayyidina Utsman itu. Hatta sehingga lam yuhsaw, boten saged dipun hitung sapa wong-wong sing menyaksikan itu. Sayyidina Utsman berkata di atas mimbar, fasyahidu moko bersaksi sapa tiang kathah bidzalika kelawan mengkono-mengkono kedadosan. Sayyidina Utsman mengucapkan itu. Faqala terus Faqala terus ngendika sapa Sayyidina Utsman, wa ana asyhadu ma'ahum, wa ana lan utawi ingsun asyhadu iku nyakseni sapa ingsun ma'ahum bareng karo tiang-tiang sing wonten teng mimbar niku, sing di hadapan mimbarnya Sayyidina Utsman. Titik. Artinya memang hadis ini sudah layak untuk diketengahkan, bukan hadis main-main. Abu Ubaid menyatakan dengan tegas ini mutawatir. Jadi layak untuk diketengahkan atau dibahas. Wasa asuku lan
katanya Imam Asyuyuti, wasa asukulan bakal ngiring sapa ingsun min riwayati saking pira-pira riwayate orang-orang yang ada di majelis itu, atau min riwayatihim saking riwayate mereka yang sudah disebut tadi 21 orang itu, ngiring maing barang yuhtaju kang dipun butuhaken ilahi apa maring ma. Saya akan mendatangkan riwayat-riwayat itu sesuai kebutuhan yang diperlukan untuk pembahasan ahrufus sab'ah, al-ahruf as-sab'ah. Fa aku lumoko ucap sapa ingsun, jare Imam Asyuyuti, ukhtulifa dipun perdebataken fi makna hadzal hadis, opo maknane hadis menika, fi-nya enggak usah dimaknai biar enggak kacau. Fi kalau dimaknainya enggak apa-apa, fi makna hadzal hadis, opo ing dalem maknane hadis iki. Diperdebatkan maknanya. Sampai berapa ala nahwi arba'ina, ing atase kira-kira nahwi saumpamane arba'ina 40 apane qaulan qaule. Di makna hadis ini juga dirangkum sama Asyuyuti itu sampai 40 kaul. Tentu mungkin kalau orang sekarang tanpa melalui al-itqan ini, saya pikir tidak sampai ke perdebatan sampai ke 40 kaul itu. Jadi pasca Asyuyuti, mungkin kalau dia punya wawasan yang lebih dari Asyuyuti, ya akan ditambahkan mungkin begitu. Jadi 40 kaul dari banyak referensi tentunya. Ahaduha utawi salah siji kaul itu dari 40 itu, annahu iku sak temene hadis yang berisi informasi sab'atu ahruf itu iku minal muskili, setengah saking perkara kang muskil, rumit, complicated, alladzi kang la yudra ora den merwi apa maknahu maknane alladzi. Kenapa? Li'annal harfa, krana sak temene kata al harf iku yasduku cocok apa harf lughatan ing dalam bahasa, ai fi lughatin, lughatan ing dalam bahasane, secara linguistik atau makna kamus, ala leksikal, ala harfil hijai, cocok ala harfil hijai ing atase huruf hijaiyah, alif ba ta sa jim ha, alif ba ta sa jim ha kha itu. Wa alal kalimati, dan juga cocok untuk sebutan kalimat dalam bahasa Indonesia kata, dan juga wa alal makna, lan juga ing atase makna cocok juga, wa alal jihadi, lan juga ing atase arah. Jadi kata al harf ini dapat dimaknai ya huruf seperti yang kita kenal, huruf hijaiyah, dapat pula berarti kata, dapat pula berarti makna, dapat pula berarti arah. Artinya kalau langsung dihubungkan kepada sab'ati ahruf, maka bisa saja 7 huruf hijaiyah. Saya kafaya shot kurang 7 huruf, tapi jelas itu tidak masuk. Karena Quran lebih dari 7 huruf. Kalau maknanya makna huruf hijaiyah itu. Atau dimaknai kata, 7 kata. Dan juga sulit juga membayangkan Quran hanya 7 kata. Seperti hanya kata di dalam bahasa Indonesia, kata majmu, kata frasa itu juga disebut kata, rumah sakit kata, tapi 2 frasa. Nah, nyatanya Al-Quran lebih dari 7 kata kalau kata itu yang dimaksud gitu.
Nyatanya pengertian kalimat ini di dalam bahasa Arab itu bermakna satuan bahasa terkecil. Jadi kalimat, al-kalimah itu satuan bahasa terkecil yang dapat dipahami ya kalimah, kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat hurufnya 3 itu tok. Mau ribuan katanya, klasifikasinya cuma 3 itu. Kalau tidak isim ya fi'il, kalau tidak fi'il ya huruf, sudah. Tidak ada kemungkinan keempat klasifikasi. Tapi isimnya nanti dari sudut pandang ini, wah itu dibagi sampai ake-ake. Kalau dilihat dari segi mu'rab mabninya, ada isim apa saja. Ma'rifat nakirohnya, ada isim apa saja. Jamid mustaq, ada isim apa saja. Fi'il berlaku seperti itu juga. Mu'rab mabni, nakiroh ma'rifat, jamid mustaq, muzakkar muannas. Itu ada seperti itu. Tapi setebal apapun kitabnya, berapa puluh jilid pun, isinya cuma 3 itu. Isim, fi'il, huruf, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, huruf, ismi, isim, Allahi, isim, ar-Rahmani, isim, ar-Rahim, isim. Itu kalimat dalam bahasa Arab. Tapi nyatanya kan lebih dari 7. Nah, gitu. Tidak mungkin juga alal makna. Juga bisa berarti makna harf itu. Jadi 7 huruf itu ya bisa berarti 7 makna. Atau yang terakhir wa alal jihah, bermakna 7 arah. Quran diturunkan berdasarkan 7 arah. Begitu. Qala ngendika sampun ngendika akan huteng kaul menika. Yang pertama ini Ibnu Sa'dan, sapa Imam Ibnu Sa'dan An-Nahwi. Ingkang pakar nahwu. Profilnya ada di catatan kaki. Kaul kedua. Asani utawi kaul kang kedua. Penafsiran tentang sab'ati ahruf itu. Annahu sak temene sa'an. Laisa ora ono al-muradu apa kang den maksud. Bisa berarti kelawan pitu iku hakikatal adati adalah deril. Hakikatal adati adalah hakikatnya bilangan. Artinya dimaksud 7 itu tidak sungguh-sungguh 7. Metafor. Bal-balik al-murad utawi kang den maksud. Al-murad utawi kang den maksud dari ala sab'ati ahrufin itu adalah at-taisiru, memudahkan. Wat tashilulan, sama memudahkan. Kalau saya artikan menggampangkan, konotasinya berbeda. Ya memudahkan itu, mendatangkan sesuatu yang sahal. Wasa'atulan, keluasan. Tentu kalau kita ada hidangan hanya satu macam kan, boleh jadi ada orang yang nggak cocok. Tapi kalau misalkan kita sampai sajikan beberapa hidangan kan orang bisa milih. Ada sate, ada gulai, ada pecel, ada rujak, ada yang manis-manis es, atau yang tidak ada esnya yang jelas manis-manis, atau jangan kelor. Sehingga orang yang datang melihat jamuan itu kan bisa punya banyak pilihan. Nek sing kena diabetes ya dihindari yang manis, kena darah tinggi dihindari yang sate, enggak milih kayak jangan kelor atau pecel. Itu ya maknanya apa ya, at-taisir wa tashil wasa', memudahkan dan memberikan keleluasaan. Katanya kaul kedua. Jadi kalau sudah memudahkan dan keleluasaan tentu tidak hanya 7, lebih gitu. Jadi 7 itu ya bukan hakikatal adat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi simbolik gitu. Ini kaul kedua. Walafzus sab'ati lan utawi lafat as-sab'ah 7 iku yutlaku den ucapaken apa lafat 7 itu. Lafzus sab'ah iku ala iradatil kasrati ing atase tujuan atau iradatil kasrati tujuan banyak fil ahadi ing dalem pira-pira satuan. Jamaknya ahadun. Pira-pira satuan. Jadi lafaz sab'ah itu adalah lafaz yang
kalau diucapkan tujuannya untuk menyatakan banyak. 7 maksudnya banyak gitu. Kama kaya dene yutlaku den ucapaken apa as-sab'una, kata as-sab'una fil asyarati ing dalem pira-pira bilangan puluhan, was-sab'i mi'ati was-sab'u mi'ati fil mi'in, lan kata sab'u mi'ah 700 iku fil mi'in ing dalem ratusan. Jadi sama dengan orang bilang 70, 700 itu ya simbolik, maksudnya banyak. Wala yuradu lan ora den maksudaken opo al adatul muayyanu, bilangan kang tertentu. Jane banyak maksudnya. Kan di Quran banyak 700. Seringkali langit 7, apa namanya lagi banyak. Sab'a sumbulatin, ya itu 7 apa namanya. Tentang orang yang menanam satu benih muncul 100. Dari 100 menjadi 700 dan 7. Nah, dalam bahasa Jawa mungkin ono jan sugi petung turun. Nah, maksudnya itu petung turun tenanan boleh jadi lebih dari itu. Maksudnya sangat banyak. Kira-kira hampir sama. 17. Yes. Urusan badok nomor 17 pitu harus 7 pituduh pitulung pitu pitunje pitung dinane pitu wah itu pitulah ya wa ilaha dalan maring kaul sing nomor 2 menika janaha condong sapa Ayyadu Imam Qadhi Iyad, gurunya Asyuyuti ini. Qadhi Iyad Ibnu Musa bin Iyad. Iya. Qadhi Iyad ini mazhab Maliki, gurunya Asyuyuti. Sapa Imam Qadhi Iyad waman lan orang, maksudnya ulama tabi akang derek sapa man hu teng niku Qadhi Iyad. Waya rudulan menolak hu teng kaul nomor 2 menika ma apa barang, maksudnya riwayat fi hadis Ibnu Abbasin ingkang wonten teng hadise Ibnu Abbas fi sahihaini ing dalem kitab Sahih Bukhari lan Muslim. Napa isine anna Rasulullah. Nah ini hadis itu isinya adalah anna Rasulullah, saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah. Jadi hadis ini akan terlihat menolak kaul kedua. Kala ngendika sapa Rasulullah, Aqra'ani sampun membacakan ni teng kula Jibril sapa Sayyiduna Jibril ala harfin ing atase satu harf. Faraja'tuhu, terus mengulangi atau meminta ulang, memurajaah sapa ingsun hu teng Sayyidina Jibril. Falam azal moko ora mandek-mandek sapa ingsun astazidu iku njaluk tambah sapa ingsun huteng Sayyidina Jibril. Wa yazidu, terus nambahi sapa Sayyidina Jibril niteng kula. Dadi ndak hanya ala harfin, tapi bisa ala harfaini atau ala salasati ahrufin sampai sab'ati ahruf. Hatta sehingga intaha berakhir sapa Sayyidina Jibril atau apa peristiwa minta pembacaan itu berakhir ila sab'ati ahrufin sampai 7 huruf. Ini dianggap menolak pendapat yang menyatakan bahwa 7 itu bukan hakikatul adat. Kalau dilihat dari riwayat ini 7 beneran. Memang 7, mbok 7 huruf maksudnya tapi yang jelas memang betul-betul 7 gitu. Jadi riwayat ini menolak, menyatakan bahwa 7 itu bukan simbolik, bukan maknanya banyak, memang 7 beneran. Nah, gitu katanya riwayat ini. Wa fi hadits Ubayyin inda Muslimin, lan ing dalem lan iku ing dalem hadis Imam Ubay. Mungkin Ubay bin Ka'ab ini inda Muslimin ing dalem ngersane
Imam Muslim, maksudnya riwayatnya Imam Muslim. Inna rabbi utawi lafad inna rabbi. Inna rabbi lan ila akhirih. Inna rabbi sak temene pangeran ingsun iku arsala sampun ngutus sapa rabbi ilayya maring ingsun ngutus an aqra'a ing yen to membacakan sapa ingsun Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ala harfin ing atase sak huruf. Faradatu terus bolak-balik sapa ingsun ilaihi teng Rabbi. Bolak-balik isine niku nyuwun anhawin an tafsiriyah. Jadi bolak-baliknya itu isinya apa? Anhawin yen to mugi memberikan keringanan sapa panjenengan Allah atau melunakkan sapa panjenengan Allah ala umati ngatasi umat kula. Fa arsala terus ngutus sapa Allah ilayya teng kula an aqra'a yen to maca membacakan sapa ingsun atau sapa kula ala harfaini ing atase dua huruf. Tuhan mengutus kepada saya, mengutus apa? Ya Jibril yang diutus kepada saya supaya saya membacakan Al-Quran itu dengan model satu huruf saja. Terus saya kembali kepada Allah supaya diringankan lagi. Diringankan artinya ya kalau hanya satu huruf itu ya repot gitu ya. Seperti orang dikasih menu hanya satu, tidak bisa milih. Kurang varian. Ya, jadi perlu diperbanyak. Saya kira itu wajar. Kita bisa apa jenenge? Kayak dhewe kan iso ya kayak tasih sampean yang butuh varian. Supaya banyak apa namanya bisa mengakomodir minat orang, sukanya yang warna apa gitu kan, ada varian. Kalau cuma satu wah nggak bisa milih, maka harus dilunakkan lagi, diringankan lagi dengan memberikan banyak varian. Ini masih belum ditegaskan makna harfnya apa, yang jelas tetap harf dulu, huruf. Nggak bisa saya terjemahkan dengan huruf yang seperti kita kenal. Pokoknya harf dulu lah, nanti didiskusikan lagi sama Asyuti. Jadi kasih dua, saya minta lagi sama Allah, Allah ngutus lagi Jibril kepada saya, terus saya dikasih harfain, dua huruf. Faradatu terus bolak-balik sapa kula ilahi teng Gusti Allah anhawin. Isine bolak-balik ini ku anhawin yen to hawin mugi-mugi panjenengan melunakkan ala umati ngatasé umat kula. Fa arsala terus ngutus sapa Rabbi ilayya teng kula an aqra'a yen to maca membacakan sapa kula uteng niku Al-Qur'an ala sab'ati ahrufin ing atase 7 huruf. Jadi jelas ini. Apa adat itu ya hakikatal adat memang kalau dari dua riwayat. Memang 7 beneran. Awalnya soalnya harfain bertahap. Harfaini sampai puncaknya sab'ati ahruf. Wa fi lafdzin anhu indan Nasa'i wa fi lafdzin lan iku ing dalam satu redaksi atau lafaz maksudnya redaksi anhu saking Ubay. Indan Nasa'i ing dalam ngersane Imam An-Nasa'i, maksudnya versinya Imam An-Nasa'i. Anna Jibrila utawi lafaz anna Jibrila ila akhirih. Anna Jibrila sak temene Sayyidina Jibril wa Mikail lan Sayyidina Mikail ataya iku do rawuh sapa Sayyidina Jibril lan Mikail ni teng kula. Faqa'ata terus lenggah Jibril sapa Sayyidina Jibril al-yamini teng sisih antu. Memang ungkapan maknanya ya teng di an-yamini teng sisih tengen kula Mikailulan lenggah sapa Sayyidina Mikail an yasari saking kiwa kula. Faqala terus ngendika Jibril sapa Sayyidina Jibril Iqra al-Qur'ana ala harfin. Iqra kudu maca sira Muhammad al-Qur'ana ing Al-Qur'an
ala harfin ing atase sak huruf. Faqala terus ngendika sapa Mikailu, Sayyid malaikat Mikail, istazidhu, wahai Muhammad, istazid kudu njaluk tambah sapa sira Muhammad huteng malaikat Jibril, kok nambahi Muhammad, tambahno meneh njaluk aja hanya harfin, hatta sehingga balago tekan sapa Kanjeng Nabi, atau tekan opo minta tambahan itu, opo minta tambahan itu tekan sab'ata ahrufin, teng 7 huruf ke 7 huruf sehingga sampai mencapai 7 huruf. Nah, ini redaksi yang jelas, tahapannya jelas. Jadi kalau lihat redaksinya ini ya berarti 7 itu hakikat al-adat gitu. Wa fi hadis Abi Bakrah talan iku ing dalam hadis riwayat Abi Bakrah anhu saking Ubay. Fanadzurtu tawi lafat fanadzurtu ada tambahannya ini. Fanadzurtu moko ningali sapa ingsun. Terus Kanjeng Nabi itu ningali. Fanadzurtu terus ningali sapa ingsun Nabi Muhammad ila Mikail teng Mikail, fasakata terus mendel sapa Mikail, fa'alim tu moko ngerti sapa ingsun. Terus Kanjeng Nabi annahu ing sak temene sya'n atau kahanan waktu itu gitu. Iku kodin tahat, teman-teman sudah berakhir al-iddatu opo wilangan. Jadi begitu saya lihat Mikail kok diam saja, kok tidak nyuruh saya nambahin harfnya, nah berarti ini sudah berakhir, sudah jadi 7. Fahadha moko utawi meniko keterangan mulai dari riwayatnya Muslim, Nasai dan siapa tadi ini, Imam Nasai dan Abi Bakrah. Fahadha moko utawi iki keterangan, maksudnya dari berbagai versi riwayat iku yadullu nuduhaken apa iku hadza ala iradati haqiqatil adati, ngatasi menghendaki hakikatil adati, hakikate wilangan, wan hisorihi lan terbatasnya adat. Ini menginformasikan bahwa yang dimaksud itu ya 7 itu ya memang 7 gitu. Jadi yang kaul kedua tertolak oleh riwayat ini menurut As-Suyuti, katanya As-Suyuti begitu. Terus yang ketiga asal itu utawi kaul kang nomor 3 tentang maknanya sab'ati ahruf itu, annal murada iku sak temene sing dimaksud biha kelawan 7 huruf, biha kelawan sab'ati ahruf iku sab'u qiraatin, nggih menika 7 pira-pira wacaan qiraat. Terus ngoten watu uqibah lan dipun akhiri, maksudnya setelah menyampaikan pendapat itu tu'uqibah itu ditaruh di terakhir, diakhiri gitu saja sudah. Watu uqibah lan dipun akhiri apa qaul sing nomor 3 niki diakhiri bi annahu kelawan sak temene saat layu jadu raden temokno fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an kalimatun apa satu kata tukra'u kang den waca apa kalimat ala sab'ati awujuhin ing atase 7 pira-pira wajah, pira-pira sisi, illal qalilu kejaba 3. Berarti kejaba 3. Oke. Illal qalilu saja. Jadi badalnya kalimatun tukra'u itu ya. Ilal qalila tidak masalah, bacanya boleh 2. Ilal qalilu kecuali sedikit. Jadi di akhir pernyataan pendapat bahwa sab'ati ahruf adalah sab'u qiraat, yang dimaksud itu ada sanggahan atau diakhiri oleh satu sanggahan, bahwa di Quran itu tidak ada kalimat yang dibaca dengan 7 versi kecuali sedikit saja. Mislu boleh, misla boleh. Mislu iku saumpamane, contoh ai wadzalika mislu. Mislu abadat tawuta iku saumpamane lafat abadat tawuta. Al-Maidah 60. Di sini banyak keterangannya itu. Jadi modelnya itu di sini bisa dipun baca
lebih dari 7 malahan, lebih dari 7. Tapi yang mutawatir antara lain wa abuda, terus wa abudat tawuti, di sini wa tawuti bil khafdi li hamzah, wa abadat tawuta bil fathil ba'i abada wa nasbit ta'i abadat tawuta wa hiya qiraatul baqin. Itu qiraahnya imam yang lain selain Imam Hamzah. Jadi wa anil Hasan wa abdat tawud, ada yang ubudat tawuti, ubudah, ada yang abudat tawuta. Banyak sekali sini versinya. Ada lagi yang abadat tawuta. Wah iya, itu banyak. Saya tidak begitu tahu soal qiraah sab'ah ini, yang sampai ke sini gak khatam ngaji ini. Saya hanya jilid juz 1 saja. Itu pun bukan qiraah sab'ah, masih jamak surah saja. Oke, selanjutnya. Jadi itu salah satunya, hanya sedikit sekali kalau itu dimaksudkan sab'u qiraat. Wa fala taqul lahuma uffin, dan ayat fala taqul lahuma uffin, Al-Isra 23. Di sini ini versinya yang mutawatir hanya 3. Ufa, terus dibaca apa lagi? Afun, dibaca afu tanpa tanwin, ada ufa tanpa tasdid, ada afan tanpa tasdid dan nasab. Wala taqul lahuma uffin. Itu banyak versi tentang kata uff itu saja. Ya, saya biasa menerjemahkannya persetan. Kalau Gus Wahab bisa sampai ke ufil lakum walima ta'budu, persetan, sesembahan kalian dan sesembahan kalian. Bisa jancuk kabeh, ya bisa terjemah uff itu. Ya, seperti bacaannya maknanya juga luas. Ini jadi persoalan pendapat ketiga ini, karena yang dimaksud itu adalah 7 bacaan. Nah, karena jadi masalah, maka wa ujibah lan dipun jawab apa masalah kaul ketiga ini bi annal murada, kelawan annal murada sak temene sing dimaksud iku annakulla kalimatin, sak temene saben-saben kalimat iku tukra'u, diwaca apa saben-saben kalimat, biwajhin kelawan 1 wajah, au wajah ini atau 2 wajah, au salasatin atau 3 wajah, au aksara utawa kelawan luwih akeh, ila sab'atin sampai 7. Jadi tadi ada persoalan sepertinya ini. Jadi ada pernyataan di Al-Quran itu tidak ada kalimat yang dibaca sampai 7 kecuali hanya sedikit. Nah, terus dijawab maksudnya sampai 7 itu ya ndak kabeh sak kalimat terus diwaca sampai 7 iku ya ora. Tapi sing dimaksud iki ana sing kalimat siji hanya 1 wajah atau 2 wajah saja. Ada kalimat lain sampai 3, kalimat lainnya lagi lebih dari 3 sampai 7 gitu. Itu jawabannya. Tapi dipersoalkan lagi, wa yuskilu lan dadi muskil. Ala hadza miturut jawaban itu tadi. Jadi yang dimaksud itu satu kalimat 1 wajah, ada kalimat lain sampai 3, kalimat lain sampai 4, kalimat lainnya lagi sampai 5, sampai 7. Ada yang sampai 7. Jadi enggak kok satu kalimat bisa sampai 7 versi bacaannya. Tidak gitu, tapi yang dimaksud. Tapi kesimpulan jawaban itu juga jadi masalah lagi. Napa niku wa yuskilu lan dadi masalah ala hadza ing atase jawaban itu tadi, ujibah itu apa anna fil kalimati sak temene iku ing dalem pira-pira kalimat ma utawi barang, maksude kalimat quri'a kang den waca apa ma ala aktsara ing atase luweh. Jadi dadi muskil lagi. Kenapa muskil? Karena satu kalimat di dalam Al-Quran ada yang lebih dari 7 versi bacaan. Wahadalan utawi yang dimuskilkan itu,
yasluhu iku layak cocok apa hadza ayakuna yen to ana apa hadza qaulan rabi'an iku dadi nomor pendapat kang nomor 4. Jadi yang nomor 5 qaul nomor 4. Artinya bahwa kalau yang dimaksud sab'ati ahruf itu, kalau yang nomor 4 nomor berapa tadi? Nomor 3 itu menyatakan bahwa sab'ati ahruf adalah sab'u qiraat tugli itu dinyatakan qaul ketiga beserta bantahannya. Nah, bantahannya ini dijadikan qaul yang keempat, yakni bahwa yang dimaksud sab'atu ahruf itu bukan sab'u qiraat. Itu saja. Ini qaul yang nomor 4. Karena ada banyak di Al-Qur'an, meskipun tidak banyak tapi ada di dalam Al-Qur'an itu kalimat-kalimat yang dibaca lebih dari 7 versi. Sampai 14 itu. Qiraah al-arba'ata asyar kan ada. Jadi qiraah 14 versi, bukan hanya 7 qiraah sab'ah saja, tapi bisa sampai 14. Ada qiraah asyarah, qiraahnya sampai 10. Itu dengan rincian tentunya. Muridnya, gurunya beda sama muridnya lagi punya versi lain lagi gitu. Tapi yang masyhurah tetap sama, sedunia sama yang masyhurah, seperti riwayatnya Imam Hafiz itu, dan itu salah satu dari qiraah sab'ah. Oke. Al-khamisu tawi qaul kang nomor gangsal inggih menika annal murada inggih menika annal murada sak temene sing dipun maksud biha kelawan niku sab'atu ahruf iku inggih menika al-aujuh. Pira-pira wajah, pira-pira sisi alati kang yaqo utumibo biha kelawan iku aujuh, biha kelawan iku alati apa at-tawayyuru pira-pira apa at-tawayyuru perbedaan, membedai satu sama yang lain. Dzakara nyebutaken huteng niki qaul khamis sapa Ibnu Qutaibah ta Imam Ibnu Qutaibah. Kala ngendika sapa Imam Ibnu Qutaibah, fa awwaluha moko utawi pertamane aujuh ma yaiku barang, maksudnya ayat ya tawayyaru kang berubah harokatu apa harokate. Wala yazululan ora ilang maknahu apa maknane. Berubah harokatnya, maknanya tidak hilang. Wala suratulan ugi bentuke ma tidak hilang. Mithlu iku saumpaman contoh di sini mithla semua harokatnya, tapi saya biasanya mithlu, seperti hanya nahwu qoulihi ta'ala, nahwu sama dengan itu. Jadi saya lebih enak mithlu saja. Ai wa dzalika mithlu, maksudnya mithlu iku kaya dene contoh wala yudhar katibu wala syahid, Al-Baqarah 282. Birraf'i wal fathi, dengan dibaca rafa dan dengan dibaca fathah. Artinya bisa dibaca wala yudhar, bisa dibaca wala yudhar. Perbedaannya, kalau dibaca rafa wala yudhar ini sighotnya, narasinya, atau kalau dalam sisi balaghahnya itu bisa jadi sighot ikhbar, jadi memberikan kabar dan tidak membahayakan. Katibun sapa wong kang nulis utang, tidak membahayakan, jadi memberi kabar. Redaksinya itu redaksi memberi kabar. Kalau dibaca fathah wala yudhar itu jadi larangan karena fi'il nahi. Wala yudhar dan jangan membahayakan sapa katibun wong kang nulis. Jangan sampai orang yang nulis soal membuh hutang itu membahayakan mbuh dirinya mbuh orang lain dengan bertindak curang misalkan. Itu dua versi. Jadi, harokatnya berubah tapi maknanya tidak. Meskipun yang sighot ikhbar itu memang kalamnya, model kalamnya adalah kalam khobar, tetapi maknanya insya, dan itu sudah biasa di Arab, sudah wajar. Jadi insya itu antara lain, insya kan kata yang atau kalimat yang
pengucapnya tidak bisa dikasih label pembohong atau jujur, tidak bisa kalau kalam insya. Kalau kalam khobar bisa, ini Budi bohong, nah, ya masih bisa. Tapi kalau kalam insya tidak bisa dikasih label bohong atau jujur. Ini Budi, oh jujur anak ini, karena memang yang ditunjuk itu Budi. Atau pokoknya kalamnya kalau sesuai fakta ya berarti namanya jujur, sidkun, bukan katibun. Kalau tidak sesuai fakta berarti katibun. Itu kalam khobar, punya sifat itu. Tapi kalau kalam insya tidak bisa. Contohnya kalam insya adalah perintah, larangan, itu kalam insya. Syair itu kalam insya. Memuji, mencaci itu kalam insya. Artinya nggak bisa dilabeli bohong. Kowe iku elek ngapusi. Tidak bisa. Lere nowak. Tukang rokok ngapusi, ya kan tidak bisa. Gak bisa, gak cocok. Atau sedang memuji orang. Wah, sampean sangat baik sekali, sampean ngapusi, tidak bisa. Jadi kalam insya nggak bisa dilabeli bohong atau jujur. Ya, tapi di sini mau dia berbentuk, mau dia redaksi larangan fi'il nahi, atau dia dibikin redaksi ikhbar, memberikan kabar, wala yudhar, memberikan kabar, itu sama maknanya insya. Konon itu Al-Quran mungkin sifatnya ada yang ikhbar, bentuk redaksinya ada yang kalam khobar, tetapi secara makna dia insya, karena tidak bisa dilabeli bohong atau jujur, nggak bisa insya semua. Alhamdulillahirabbil alamin kan kalam khobar, segala puji milik Allah, kalam khobar. Tetapi maknanya kan insya, memuji. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu, mesti diartikan mugi-mugi. Kalau saya enggak, sallallahu memberikan rahmat, ya gitu saja, enggak usah mugi-mugi. Yang mugi-mugi cenderungnya doa. Kalau di level tertentu hukumnya bisa sangat keras itu. Imam Nawawi dikasih batu saja itu. Kalau sampai meniatkan dengan baca sholawat itu mendoakan Nabi, itu kurang ajar itu katanya. Hukum yang paling keras bisa haram itu. Siapa kita mendoakan Nabi? Kita yang dulu berharap di sebaliknya gitu. Kita baca sholawat ya terima kasih. Atau yang paling selamat tujuannya baca sholawat, kenapa? Disuruh. Saya disuruh, kalau nggak disuruh nggak baca saya. Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi disuruh gitu. Itu secara tekstual saja. Meskipun banyak yang maknai sholawat dengan sama, tapi secara tekstual begitu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Shalla memberikan rahmat siapa Allah kepada Muhammad, kan memberi kabar. Secara bentuk kalamnya itu kalam khobar, tapi maknanya insya. Itu karena memuji Nabi, itu saja. Dimadah. Anta syamsun, anta badrun, itu kalam insya karena memuji. Anta syamsun, anta badrun. Engkau matahari, engkau bulan. Apusi. Jika iso. Wah, cantik banget kamu malam ini. Ngapusi ya. Nggak bisa dikasih gitu. Tapi kalau sebaliknya, wah tadi saya lihat kecelakaan di perempatan jalan itu. Ngapusi kan, aku tas toko kono hasil cocok. Gitu. Jadi kembali lagi yang pertama, sisi pertama. Jadi yang dimaksud 7 huruf itu ada 7 wajah atau 7 sisi. Sisi yang pertama adalah kata yang berubah harokatnya tapi maknanya dan bentuknya tidak berubah. Apa itu? Apel sama apel. Kalau itu maknanya berbeda. Bang, bang.
Bank itu tulisannya berbeda. Bank kayak apa ya, homofon, homogen, apa itu, enggak ingat saya bahasanya itu ya, seperti itulah kira-kira. Yang posisi pertama ma yataghayyaru harakatu wa la yazulu ma'nahu wa la suratu, seperti wala yudhar katibun. Wasaniha utawi yang wasanlah utawi kang kaping pindho saking wajah itu, jadi 7 wajah itu yang nomor 2 adalah ma barang, maksudnya kata yataghayyaru kang berubah apa ma bil fi'li kelawan fi'il, mislu ba'id wa ba'ada. Rabbana ba'id ba'id baina asfarina, kan gitu ada wa ba'ada, kata-katanya sama, bacanya yang berbeda dalam segi fi'ilnya, fi'il madi. Sabak ayat 19 bilafzi talabi wal madi, dengan sigot amar dan fi'il madi. Jadi ba'id dan ba'ada. Tapi yang masyhurah itu Rabbana ba'id baina asfarina. Jadi ba'id amar juga. Nanti ba'id mungkin imam yang lain, qiraah imam lain. Ya, wasalitulan utawi wajah kang ramping telu ma yataghayyaru yaiku ma barang yataghayyaru kang berubah apa bin naqti, kelawan titik. Itu yang berubah sebab titiknya. Mislu nun syiruha wa nun shizuha, Al-Baqarah. Jadi qiraah imam lain nun syiru, makna qiraah yang masyhurah nun shizuha, nunshizuha tsumma naksuha lahma. Ya, itu yang keempat. Yang ketiga, sebab titik saja, titiknya ro itu, kalau ada titiknya kan jadi za. Nunshiru sama nunshizu makna sama. Warabialan utawi wajah kang nomor 4 inggih menika ma barang, maksudnya kata ya taghayyaru kang berubah apa ma bi ibdali harfin qaribil makhraji, kelawan genteni huruf qaribil makhraji kang cedhek secara makhraj. Mislu talhin mandud, kaya dene lafaz talhin mandud. Al-Waqiah wa tal'in, Al-Waqiah ayat 29. Tal'in sama talhin, kalau secara bahasa agaknya sama itu. Saya carikan dulu. Ya, kalau tol'in itu mayang ya, sama-sama mayang kurma. Kalau tolhin ada di kurma. Nah, tandan sama tol'in mandud itu ada yang membaca tol'in, hak sama ain itu sama-sama huruf halkinya, sehingga macam yang wajah yang keempat ini perubahan dengan mengganti huruf, berubah di dalam Al-Quran. Perubahan yang sisi yang keempat ini, wajah yang keempat adalah pengubahan huruf yang dekat makhrajnya. Tol'in diubah menjadi tolhin mamdud diubah menjadi tol'im mamdud. Jadi kalau tolhin itu tandan pisang, kalau tol'in tandan kurma. Sama mayang. Tapi sama-sama tandan mamdudin kang tersusun gitu. Wa khamisuhalan utawi kang nomor 5, wajah kang nomor 5 nggih menika ma barang, maksudnya kata taghayyaru kang berubah apa ma bitaqdimi kelawan didhisikno wa ta'khir lan kelawan diakhirno. Berubahnya kata itu akibat dari didahulukan dan diakhirkan. Wajahat sakratul mauti bil haq. Ini yang qiraah masyhurahnya surat Qaf 19. Tapi ada yang baca, nah ini ayatnya wa sakratul haqqi bil mauti. Wajahat lan wis tumeka sakratul haqqi apa? Keadaan mabuk akibat kebenaran, bil mauti membawa kematian. Nah, kalau yang pertama wajahat sakratul mauti itu lan keadaan mabuk akibat kematian itu membawa kebenaran.
Nah, dibolak-balik begitu. Jadi waja'at sakratul mauti bil haqq. Mati itu benar. Kalau wasakratil haqqi bil mauti bisa jadi kalau ini kan sakratul mauti kan sakratul haqqi bil mauti, kebenaran itu bisa membawa kematian, bisa saja gitu. Mabuknya sesuatu yang benar ya apa ya, mati itu ya bisa diperluas sendirilah situlah. Mungkin sakroh kan keadaan mabuk akibat kebenaran itu membawa kematian. Za'at sakratul mauti bil haqqi, kematian itu atau mabuk akibat kematian itu membawa kebenaran. Kalau yang kedua, mabuk akibat kebenaran itu membawa kematian. Tajam sekali itu. Memang nggak boleh jatuh kebenaran, harus disangga supaya nggak jatuh. Wasadisuha, ini perbedaan takdim dan takhir. Al-haq sama al-mautnya, itu yang ditakdim takhirkan, didahulukan dan diakhirkan. Wasadisualan utawi wajah al-aujuh yang ke-6 nggih menika barang ya tawayaru kang berubah apa mabiziyadatin kelawan tambahan au nuksonin utawa pengurang. Mislu kaya jene contoh wadzakari wal unsa. Wadzakara wal unsa. Jadi wa ma khalaqat dzakara wal unsa. Pengurangannya ini di mana? Mungkin kata wa ma khalaqa. Jadi yang satu ada wa ma khalaqanya, yang satu tidak ada wa ma khalaqanya. Jadi langsung wadzakara wal unsa langsung. Al-laila ayat 3. Terus yang ketujuh wasabil walan utawi al-aujuh. Yang nomor 7 ma inggih menika barang ya tawayyaru kang berubah apa ma, maksudnya kalimat kata biibdali kalimatin, berubahnya sebab genteni satu kata bi ukhra dengan kata yang lain. Mislukal ihnil manfush, seperti aneh-aneh yang berterbangan itu. Al-Qari'ah ayat 5. Aneh-aneh itu apa? Bulu. Jadi digenti kal ihnil manfushi, digenti kasufil manfush. Jadi suf, jadi katanya yang diganti. Pertama harokat, kedua soal sigot, bentuk mati sama bentuk amal, ketiga soal titik, keempat soal ganti huruf yang dekat makhraj, yang kelima soal takdim wa takhir, didahulukan dan diakhirkan, keenam pengurangan dan penambahan, ketujuh menggantikan kalimat dengan sinonimnya. Titik. Wa ta'aqqaba, lan mengakhiri pendapat. Hadza ing, pendapat menika kaul yang kelima ini. Sopo Qasim bin Sabitin, Imam Qasim bin Sabit mengakhiri pendapat tersebut. Mengakhiri dengan bisa tambahan, bisa kritikan. Imam Ibnu Qasim ini mengakhiri pendapat yang di atas tadi itu 7 wajah itu bi anna rukhsata, kelawan sak temeni rukhsah, keringanan, dispensasi kuwaqa'at terjadi. Memang ada. Wa aktsaruhum yauma idzin la yaktubu wa la ya'rifur rasma. Jadi dengan pemaknaan sab'ati ahruf sebagai sab'ati aujuh itu menunjukkan bahwa as-sa'ah, taisir, memudahkan dan memberikan keleluasaan itu betul-betul nyata dengan pemaknaan bahwa sab'ati ahruf adalah sab'ati aujuh, 7 wajah yang sudah disebut tadi itu. Wa aktsaruhum lan utawi mayoritas para sahabat yauma idzin, di hari itu. Di hari kapan? Di hari turunnya Quran itu maksud. Layak tubuh niku ora nulis sapa aktsaruhum wa la ya'rifur rasma, lan ora ngerti sapa aktsaruhum ar-rasma ing rasem, tentang rasem. EYD.
Jadi kaidah tulis baca itu nggak ngerti mereka, nggak iso nulis mana periode-periode itu. Membedakan ain dengan wain, fa dengan qaf, ba dengan tak dengan sa, jim ha kha ora ana bedone. Bedone kur titik. Titik yo titik. Yang membedakan titik, ya titik itu, ya titik ya titik. Yang membedakan itu ndak kenal mereka. Karena ada sejarah, ada nuqtatul i'rab sama nuqtatul a'jam. Nuqtatul i'rab lebih dulu. Titik digunakan untuk membedakan bacaan. Yang kedua muncul lagi nuqtatul a'jam, titik untuk membedakan huruf. Sudah banyak tahulah situ. Imam Khalil bin Ahmad itu dimulai dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya di versi nahwunya begitu. Tidak tahu kalau sejarah yang sesungguhnya. Dimulainya EYD Arab itu sejak kapan. Nah mereka nggak banyak tahu mayoritas itu tentang menulis dan tidak ngerti kaidah rosem itu tidak paham. Wa inna malan hanya saja kanu ono sopo poro sahabat waktu itu atau aksaruhum ya'rifuna al-hurufa wa makharijaha. Ya'rifuna iku do kenal sopo aksaruhum al-hurufa ing biro-biro huruf wa makharijaha lan makhrajnya. Tapi mereka hanya kenal huruf dan makhrajnya. Tulisannya ndak. Tahu mengucapkan, tahu makhrajnya, tapi ndak tahu bentuknya. Dan itu 14 abad yang lalu sangat wajar sekali dan itu logis. Nah, terus kemudian ini dianggap persoalan bahwa 7 wajah itu dianggap kalau tujuannya memang kenapa harus sab'ati ahruf untuk keleluasaan dan mempermudah, dan itu adalah dengan pengertian 7 wajah itu tujuan mempermudah itu lebih nyata. Nah ini kalau ini dipersoalkan bisa, kalau itu jadi soal gitu. Wa uji balan dipun jawab. Apa persoalan ini kalau dianggap persoal bi annahu kelawan sak temene sa'an la yalzimu ora lazim, tidak pasti mindalika saking mengkunu-mengkunu 7 wajah tadi itu, 7 huruf yang diartikan 7 wajah itu. Apa tauhinu maqalahu Ibnu Qutaibah adalah melunakkan. Tauhinu melunakkan barang. Kala kang ngendikaaken huteng niku ma sapa Ibnu Qutaibah Imam Ibnu Qutaibah. Nah, kan ini pendapatnya Ibnu Qutaibah tadi. Nah, ini Ibnu Qutaibah. Jadi Qasim bin Thabit ini menyatakan itu bahwa 7 wajah itu sudah menjadi bentuk rukhsah yang nyata. Itu ada faktanya. Itu dijawab bahwa tidak mesti dari hal ini apa jenenge gimana, pernyataan bahwa 7 wajah itu menjadi bukti rukhsah, itu dari situ tidak mesti ada merendahkan pernyataannya Ibnu Qutaibah. Tidak pasti bahwa pernyataannya Ibnu Qutaibah itu lemah, itu tidak mesti begitu. Alasannya lihtimali ayyakunal inhisarul madhkur fi dzalika waqa'a ittifaqan. Karena kemungkinan lihtimali, karena kemungkinan ayakuna yanto'ono al-inhisaru opo batasan dimaknai ketertentuan al-madhkuru yang sudah disebutkan, maksudnya 7 wajah itu fi dzalika ing dalem mengkono maknane sab'ati ahruf waqa'a kuwis terjadi opo inhisar ittifaqan
secara mufakat. Karena ada kemungkinan 7 itu memang sudah menjadi kemufakatan, makna yang seperti itu. Wa inna malan hanya saja utuli adiwerui alaihi obo ing atase ittifaq bil istiqra'i kelawan penelitian riset. Jadi memang harus ada riset apa betul gitu. Jadi pendapatnya Ibnu Qutaibah yang diakhiri oleh pendapatnya Qasim bin Thabit ini tidak memastikan bahwa pendapatnya Imam Ibnu Qutaibah itu lemah, karena kemungkinan makna terbatas di 7 itu, 7 wajah itu boleh jadi memang menjadi kesepakatan, dan ini baru bisa diketahui dengan penelitian. Wa innamatuli alaihi bil istiqra', jadi harus pakai penelitian, nggak bisa ini dianggap mendukung pernyataannya Ibnu Qutaibah atau dianggap melemahkan pernyataannya Ibnu Qutaibah. Harus ada istiqra' dulu. Gitulah diskusinya, kira-kira ini agak rumit ini bacaannya. Pembacaan, maksudnya saya memetakannya. Oke, saya lanjut. Titik. Waqala Abul Fadl. Waqala masih di diskusi qaul yang nomor 5 bahwa sab'ati ahruf adalah sab'ati aujuh, 5 wajah yang antara lain sudah disebutkan tadi perbedaan-perbedaannya itu. At-taghayyur itu perbedaan harokat, perbedaan titik, perbedaan huruf, perbedaan kalimat, kata maksud. 7 itu, 7 wajah itu. Wa qala lan ngendika sapa Abul Fadl Ar-Razi, Imam Abul Fadl Ar-Razi fil Lawamih, ing dalam kitab Al-Lawamih, ngendikane al-kalamu utawi pembahasan tentang sab'ati akhruf itu, maknanya sab'ati akhruf iku la yakhruju rametu apa pembahasan an sab'ati aujuhin ing atase 7 pira-pira wajah fil ikhtilafi ing dalam perbedaan. Kata Imam Al-Fadl, 7 wajah itu, 7 huruf itu, pembahasan 7 huruf itu tidak akan pernah keluar dari 7 wajah perbedaan. Apa al-awwalu yang pertama, ikhtilaful asma'i, perbedaan isim, min ifrodin, entah itu min ifrodin, bentuknya perbedaan itu min ifrodin dari mufrad, 1 tunggal, wa tasniyatin, tasniyah, wa jam'in dan jamak. Di seputar ini perbedaan isim dari sudut pandang bilangannya 1, 2 atau banyak. Dan juga watadkirin wa ta'nitsin, dan soal kemudzakaran dan wa ta'nisin lan kemuannasan. Mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar, muannas. Yang pertama, atsani utawi wajah kang nomor 2 inggih menika ikhtilafu tasrifil af'ali, adalah berbedanya tasrifnya fi'il. Apaan? Min madin, dari mati, bayane fi'il madi, wa mudhari'in lan fi'il mudhari', wa amrin lan fi'il amr. Madi, mudhari', amr, hanya itu. Nahi kok enggak masuk. Nahi itu sebenarnya ya fi'il mudhari' yang ditambahin la nahi. Jadi 3 itu kriterianya dari segi zaman. Madi, mudhari', amr. Amr istiqbal, mudhari' bisa istiqbal, bisa hal, madi zaman madi. Oke. Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Wingi, saiki, sesuk, itulah. Ya, terus selanjutnya asali utawi wajah kang nomor 3 inggih menika wujul i'rab, macam-macamnya i'rab. Ada rafa, nasab, jazm, jar itu. Perbedaannya di situ. Jadi pokoknya pembicaraan tentang sab'ati ahruf mesti soal ini, Mas. Soal 7 hal ini, 7 wajah. Ar-rabi utawi kang nomor 4 iku an-naqsu wa ziyadah. Tadi sudah sebut juga masalah pengurangan dan penambahan atau tambahan dan kurangan. Al-khamisu utawi kang nomor 5 inggih menika at-taqdim wa ta'khir. Tadi juga sudah disebut masalah kata yang diakhirkan dan kata yang didahulukan. Di riwayat ini al-haq didahulukan menjadi mudhaf ilaih, di riwayat berikutnya ada yang al-maut didahulukan kemudian al-haqnya itu sudah ada. Terus kemudian asadisu utawi wajah kang nomor 6 inggih menika al-ibdalu, juga sudah mengganti kata dengan sinonimnya.
sudah ada contohnya itu. Asabu utawi kang nomor 7 nggih menika ikhtilaful lughati, bedanya logat. Logat ini al-lughat. Ikhtilaful lughat ini beda-bedanya lughat. Bisa diartikan bahasa, tapi tentu berbeda kalau diartikan bahasa. Ini maksudnya logat. Lughat di sini logat. Logat dengan bahasa berbeda kalau dalam bahasa Indonesia. Demikian juga pengertian lughatun itu dalam bahasa Arab juga berbeda. Ada yang berarti logat, ada yang berarti bahasa. Tapi di sini ikhtilaf lughati adalah perbedaan logat. Kal fathi kaya dene fathah, wal imalati lan imalah. Fathah itu yang membuka, kalau imalah miring. Antara fathah dan kasroh. Imalah, majere yang begitulah. Kira-kira fathah dan imalah. Wat tarqiqi lan bacaan ringan, wat tafkhimi lan bacaan tebal. Bacaan tebal. Minallahi lillahi, minas sholati, ada yang minassallah, begitu itu tebalkan. Dan wal idgham lan soal idgham, wal idhari lan soal idhar. Tajwid lah, ini tajwid. Yang terkait bacaan wa nahwi dzalika lan saumpamane mengkono-mengkono contoh fathi imalah tarqim tafkhim dan sabiturute. 7 hal ini. Wa hadza huwal qaulu lan wa hadza lan utawi. Iki pembahasan adalah al-qaulu. Hawa hadza lan utawi iki pembahasan. Wal qaul ing menika qaul as-sadis kang nomor 6. Wal muradu lan utawa waqala lan ngendika sapa ba'dhum sebagian mereka orang alim ulumul Quran. Di sini diterangkan yang ba'dhum yang dimaksud adalah Imam Syaidalah dari para qori, maksudnya pembaca Al-Qurra, imam qori itu, imam qiraah sab'ah itu. Catatannya ada di Al-Burhan katanya. Di sini dicatat begitu. Selanjutnya ngendikani ba'duhum al-muradu tawi kang den maksud biha kelawan iku sab'ati ahruf inggih menika kaifiyatun nutqi adalah mekanisme membaca atau kaifiyah cara-cara mengucapkan bitilawati kelawan maca Al-Qur'an. Jadi sab'ati ahruf itu adalah cara mengucapkan tilawahnya bagaimana. Terus dijelaskan kaifiyatin nutqi bitilawah itu min idghamin. Jadi bayannya dari penjelasannya adalah min idghamin soal idgham, wa idharin lan soal idhar, wa tafkhim lan soal tafkhim, wa tarqiqin lan soal tarqib, bacaan dengan wa imalatin lan soal imalah, wa isba'in lan soal isba'. Isba' itu mengenyangkan harokat. Kalau harokatnya dhammah dikenyangkan jadi lahir wawu gitu. Jadi kalau harokatnya fathah dikenyangkan jadilah harokatnya fathah dikenyangkan harokat itu sehingga lahir sampai warak sehingga lahir alif. Kalau kasroh dikenyangkan lahir ya begitu. Wa maddin dan bacaan mad, wa qasrin bacaan pendek, bacaan panjang bacaan pendek, wa tasydid dan tasydid, wa takhfif dan takhfif. Takhfif kebalikannya tasydid, tidak tasydid. Wa talyin dan bacaan layin, wa tahqiq dan bacaan tahqiq, tidak dilayinkan. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Wah iya 12. Katanya 7 tadi. Ini 12 macam. Atau kalau yang idhar, idgham idhar 1, tafkhim tarqiq 2, imalah isba' 3, mad qasr 4, tasdid takhfid 5, talyin tahqiq 6 masih. Berarti kurang 1. Berarti dibedakno imalah dhewe isba' dhewe mungkin gitu. Lebih dari 7. Iya, wa hadzalan utawi menika pembahasan huwal qaulus sabi nggih menika qaul kang nomor 7. Sudah sampai di ning kene dhisik, matur nuwun, muga-muga manfaat, muga-muga
barokah muga-muga imam-imam sing kasebut wau krasa sehingga barokah lumeber teng aku karo sampean lan kabehane sing ngrungokne. Muga-muga paringi keselamatan, rezekine lancar, terus dirahmati kalian Allah, sesarengan kali ridhone. Pun bisa faatil Quran, matur nuwun sing akeh. Wa qala Ibnul Jazari wallahu a'lam bishawab. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yuballu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.